Selamat pagi. Hari ini kita mau servis mobil 40.000 kilo. Karena sudah road trip kemarin ke Bali, jadi kita mau servis. Kita habis ngecas. Kita ngecas harusnya udah 100% ya. Kita tinggal tidur aja nih, gampang. Jadi kemarin baterai sisa 50-an%, kita coba cas biar 100% karena kita rencana mau ke arah Bogor hari ini gitu. Ini kita coba servis dulu 40.000 kilo. Apa aja sih yang diservis? Nanti saya spill di video ini. Ikutin terus videonya. Charger yang saya dapat itu mereknya ABB ya. Kondisi charger ya. Chargernya ini bawaan, dapat dari BYD, naik ke MCB. Dari MCB ini baru connect ke KWH-nya sendiri gitu. Jadi aman banget ya, ada LCD-nya juga di sini. Oke, kita coba hidupin. Oke, penuh ya. Sudah disuruh servis di 40.325. Kita disuruh servis. Kita jalan ya. Ini kita langsung ke BYD Arista BSD. Jadi apa aja sih keluhannya? Kalau yang saya rasakan selama dari servis terakhir di 20.000 sampai 40.000 ini bunyi di jendela pengemudi ketika diturunin itu bunyi tek 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 tek, tek gitu, tapi pas dinaikin nggak ada bunyi, cuman jendela sisi driver aja. Lanjut itu kemarin pas road trip di Bali itu TPMS itu bunyi hidup ya kemarin ya, yang sebelah kiri depan. Jadi pas jalan nggak lama di tol Jor itu langsung hidup. Nah tapi pas pulang itu udah mati, udah nggak ada lagi sensornya. Ini sensornya udah normal kembali ya. Itu mau dicek kenapa, problemnya apa gitu. Karena kemarin kan sempat ganti ban ya, yang depan di 2 piece. Apakah gara-gara ganti ban apa gimana kita nggak tahu. Tapi minta dicek. Terus sama retract untuk spion ya. Kemarin retract spion itu pas di lock itu nggak mau nutup gitu. Sempat beberapa saat gitu kan, di dalam waktu sekitar 2 atau 3 hari gitu itu nggak mau nutup. Tapi sekarang sih udah nutup. Tapi minta dicek juga kenapa bisa seperti itu. Takutnya motornya ada yang lemah atau gimana, kita nggak tahu ya. Tapi biar dicoba dicek problemnya apa. Radar parkir yang kadang ada di bawah hazard itu muncul di monitor ini. Jadi dia keluar tulisannya parkir radar error. Harus cek di dealer mobilnya ya, di servis ya. Nah itu beberapa kali keluar. Nah itu juga pengen kita tahu kenapa problemnya. Atau mungkin cuman karena kotor atau apa. Wah di depan ada BYD atau Tri yang advance juga tuh, tapi yang terbaru, belum ada yang tidak ada sunroofnya, panoramic sunroof, dan layarnya masih kecil. Ini layarnya udah masih yang gede punya. Mau ngomong, kalau misalnya teman-teman belum nonton video yang road trip ke Bali, ini BYD Advance atau Tri yang keluaran pertama, yang masih ada panoramic sunroofnya nih kayak gini tuh, dan layarnya juga lebih besar. Terus warnanya ya masih chrome silver ya. Kalau yang baru itu kan motif-motifnya chrome, agak sedikit black gitu ya, smoke chrome gitu ya. Terus warnanya itu nggak biru, lebih ke agak hitam. Sekarang jam 7.39, kita janjian jam 8. Harusnya sih nyampe sana pas ya, kalau nggak terlalu macet gitu. Teman-teman kalau misalkan bawa mobil listrik yang ada tulisan
kWh per 100 kilo, kira-kira teman-teman di angka berapa sih? Ini kalau di dalam kota saya sih dapat 12,2. Ya kadang-kadang kalau lagi nggak ngebut-ngebut ya, maksudnya lagi santai bawa mobilnya, itu bisa di 11, bisa di kadang-kadang di 10,8 gitu. Tapi yang paling rendah sih di 10,8 itu kita bawanya Eco ya. Kalau ini normal biasanya di angka 11 lebih, 11 gede sama di 12 kecil gitu. Ada punya temen itu bawa sampai katanya yang M6 itu di angka 15. Ya kita nggak tahu ya, apa mungkin karena bobotnya juga lebih berat M6 jadi lebih boros. Dan ini kan Atto 3 Advance itu dia bobotnya mungkin lebih sedikit ringan daripada yang Atto 3 Superior. Temen saya juga Superior, dia di angka di 14-an. Ya mau cerita sedikit pengalaman terkait ganti ban sebelum road trip. Itu kemarin pas ganti ban depan, itu setirnya itu pas dipasang, setirnya agak miring kayak gini nih. Ini nggak lurus center gini. Nah ketika di spuring di tempat toko ban yang saya beli, itu tetap aja masih begini walaupun udah disetting 2 kali. Terus saya coba ke dekat rumah saya coba tes, bisa nggak sih di spuring lagi gitu kan. Nah pas dicek juga memang nggak bisa maksimal lurus, harus diganti apa gitu, baut apanya gitu di kaki-kaki depan untuk biar bisa disetel chambernya. Karena dari chambernya itu bisa disetting. Nah ketika sudah disetting chambernya, ini udah lurus lagi sih, udah enak. Paling itu mungkin tips buat teman-teman yang katanya Atto 1 juga sama, seal juga sama kayak gitu. Dia ganti ban, si setir nggak lurus spuringannya gitu. Paling itu tips buat teman-teman, coba nanti dicek kalau misalnya memang spuringan si mobil BYD Atto 3 kalian udah ganti ban, atau BYD yang lain pun juga boleh dicoba untuk ganti baut untuk chambernya itu, karena baut bawaannya si BYD itu nggak bisa disetel katanya yang bengkel spuring. Nanti kalau misalkan memang teman-teman di daerah BSD dan ada hal problem serupa, nanti boleh komen aja di bawah. Nanti saya infokan untuk bengkel spuringnya, itu deket sih di BSD. Kita udah nyampe di BYD Arista, kita dapat nomor booking. Kita booking yang paling pertama. Kita masuk ke tempat servisnya. Dulu di sini. 40.000 ini ada beberapa item nanti yang bakal kita cek. Yang pertama kita cek semua sistemnya. Terus kita scan juga sistem all modulnya apakah ada yang malfunction atau tidak. Terus untuk modulnya sendiri untuk Atto itu kurang lebihnya ada 9 sampai 10 modul nanti yang bakal kita update. Itu udah termasuk updatean modul BMS atau battery management systemnya juga. Terus tekanan angin ban yang nanti kita kalibrasi ulang di standarnya untuk Atto itu depan belakangnya 36 PSI. Terus pengecekan kaki-kaki depan belakang nanti bakal kita cek juga apakah ada yang bermasalah atau tidak, nanti kita kencang-kencangkan juga sesuai dengan torsi unitnya. Terus rem depan belakang ini kita bersihkan. Filter AC-nya kita ganti, harusnya di 40.000 karena Bapak udah lebih awal pergantiannya, lebih tidak usah. Terus ada air wiper, air coolant, minyak rem juga yang nanti bakal kita cek. Kalau misalkan kurang nanti bakal kita sesuaikan lagi di standarnya. Untuk air coolantnya, untuk minyak remnya udah pasti kita bleeding, kita ganti keseluruhannya untuk minyak remnya. Terus nanti ada software sistem update-nya juga. Itu bakal diupdate sudah pakai versi yang terbaru atau belum untuk multimedia OS-nya. Terus tambahan dari Bapak pengerjaannya ada kaca depan yang abnormal atau bunyi saat dinaikkan. Terus setting TPMS kan udah sekalian betul 40.000-nya. Terus parkir sensor yang sempat abnormal nanti biar kita cek apakah ada yang bermasalah untuk parkir sensornya atau hanya ada pembacaan yang kurang baik. Terus spion kanan yang di tracknya sempat tidak bisa menekuk, itu bakal kita cek. Seharusnya untuk updatean Atto itu sekarang versi yang terbaru, jadi masalahnya kadang ada di software ya. Iya, harus di-update lagi. Terus
tapi kita pastikan juga untuk si komponennya apakah ada yang bermasalah atau tidak, atau hanya kotor dan butuh pelumasan. Jadi untuk estimasinya kurang lebihnya pengerjaannya itu bisa 2,5 jam sampai 3 jam. sampai 3 jam kalau sama cucinya, karena banyak pergantian yang harus dilakukan sama part yang harus dicek. Oke, siap. Tanda tangan di situ ya. Kita lagi dicek dulu. Cek dulu seperti biasa kayak mobil biasanya sih. Dicek ada yang apa enggak gitu. Nah, ini mau dipindahin ke sini dulu. Mau dipindahin ke sini. Kondisi mau ngecas mobil di BYD Iris tadi banyak banget. Antriannya panjang. Ini mobil-mobil yang baru turun mungkin ya, yang belum ada charging di rumah. BYD. Itu mobil kita lagi dicek. Cek berkala 40.000 kilo. Ini mobil Sil nggak tahu kenapa nih diturunin. Mungkin ini juga cek juga ya untuk dinamonya ya. Sudah berkala juga ini soalnya kayaknya. Bannya dicopot dulu, kayaknya mau dibersihin brake cleaner ya. Ini lagi dicek untuk jendela ya, jendela sebelah kanan ya, bunyi-bunyi. Tadi naik turunin. Walaupun mobil listrik ini nggak pakai mesin bensin atau solar, dia tapi tetap punya kaki-kaki, punya ban, punya rem, dan semuanya hampir sama ya dengan mobil konvensional. Jadi tetap harus dibersihin, tetap harus dicek minyak rem dan lain-lain. Kaki-kaki itu yang paling penting gitu. Nah, ini tuh mobilnya lagi dibersihin area remnya. Mobilnya kayaknya udah mau selesai nih. Udah mulai dihidupin. Sekitar jam 12:30. Dari jam 8 tadi kita kurang lebih hampir 4 jam setengah ya, udah mau 5 jam ya, agak lama nih. Mobil udah bisa dikeluarin. Oke guys, sekarang kita udah selesai servis mobil di 40.000 kilo. Untuk biayanya nanti saya spill di foto. Kita ada tambahan servis. Tambahan servisnya itu adalah untuk bersihin AC, terus brake cleaner, sama wiper depan. Nah, wiper depannya ini kebetulan kemarin udah jelek ya. Sekarang udah diganti, udah bagus. Ini coba kita tembak tuh, udah bersih langsung. Gitu. Dan untuk so far di 40.000 kilo ini harganya menurut saya cukup murah ya, untuk ketimbang dari mobil bensin atau mobil solar, mobil konvensional gitu, dengan biaya yang cukup relatif lebih mahal. Mungkin perlu juga ganti oli transmisi. Oh ya, untuk mobil listrik ini ada oli transmisinya ya, jadi ada penggantian oli transmisi dan itu nggak mahal, harganya sekitar 400 ribuan gitu. Nah, jadi paling untuk jasanya aja yang katanya di 80.000 itu jasa sudah tidak free lagi gitu. Paling nanti bayar normal. Kurang lebih seperti itu. Jadi sampai 80.000 kilo ya. 80.000 kilo udah bayar normal. Kurang lebih. Tapi masih worth it lah daripada mobil bensin, karena mobil bensin biaya olinya sendiri aja mesti 3 bulan sekali atau 6 bulan sekali ganti oli, kurang lebih habis di 800.000 untuk mobil bensin biasa ya. Menurutku harga untuk maintenance-nya mobil listrik sejauh ini untuk pemakaian 40.000 sangat murah ya. Sangat murah, dimana harganya itu nggak nyampe juta-jutaan, hanya beberapa ratus ribu saja gitu. Nah teman-teman, tertarik untuk punya mobil listrik khususnya BYD, boleh dicoba di test drive di showroom-showroom BYD terdekat di kota-kota Anda. Dan juga jangan lupa untuk like, komen,
subscribe, dan jangan lupa bunyikan loncengnya biar nggak ketinggalan update untuk mobil BYD atau 3 Advance ini. Jadi nanti akan dibuatkan lagi konten-konten berikutnya seperti road trip, ada atau mungkin problem dan lain-lainnya. Oke, ikuti terus video kami. Terima kasih.